Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan berbagi update informasi terbaru seputaran honorer dan juga P3K. Dan informasi pada hari ini bahwa ada dua kelompok honorer yang dititik aman dan terdapat juga 3 poin utama dalam penyelesaian tenaga honorer yang disampaikan oleh salah satu DPR RI. Dan bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Informasi pada hari Rabu 6 September 2023 dari jpnn.com bahwa DPR RI sebut dua kelompok honorer ini aman. Semoga diangkat P3K penuh waktu. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, mengimbau seluruh honorer, khususnya kategori 2 atau K2, tetap tenang. Dia memastikan pemerintah dan DPR RI konsisten menyelesaikan masalah honorer mulai tahun ini hingga Desember 2024. Teman-teman honorer harap bersabar. Kami berupaya mencarikan solusi untuk pengangkatan honorer menjadi ASN, kata politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini kepada jpnn.com pada hari Rabu 6 September 2023. Dia mengungkapkan 2,3 juta honorer yang sudah masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN harus diverifikasi. Tujuannya agar diperoleh data valid. Jika jumlah honorer membludak 2,3 juta orang, lanjutnya akan sulit mengarahkan pengangkatan honorer ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Dia kembali mengungkapkan sesuai informasi dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, cukup banyak honorer yang ternyata bodong. Oleh karena itu, pemerintah tengah membersihkan data-data tersebut. Kalau sudah rapi datanya, diangkat P3K. Jadi, sebenarnya ini bagus juga kan? Honorer selumannya dikeluarkan agar honorer K2 bisa diangkat P3K penuh waktu, tuturnya. Jika 2,3 juta honorer langsung diangkat tanpa verifikasi validasi data lagi, tambah Mardani akan merugikan negara. Selain itu, tidak adil bagi honorer yang sudah benar-benar mengabdi. Dia mengungkapkan 3 poin utama dalam penyelesaian honorer. Yang pertama, pemerintah dan DPR RI ingin membuang data honorer siluman, makanya sedang diverifikasi. Terungkap hanya 2 kelompok honorer yang aman dan berpeluang besar diangkat P3K. Hanya data honorer K2 dan honorer yang terdata sejak 2016 sih amannya, ucap Mardani memberikan bocorannya. Yang kedua, tidak boleh ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga, pintu P3K besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu. Saya sudah melobi agar honorer K2 diusahakan dan wajib penuh waktu, bukan paruh waktu, tegasnya. Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani, Kahar, mendukung verifikasi data oleh BPKP, sebab banyak honorer siluman muncul saat pendataan tahun lalu. Kebanyakan honorer siluman ini adalah titipan dari oknum ASN maupun pejabat. Bahkan K2 yang sudah lama resign pun dimunculkan kembali namanya. Jumlah honorer K2 yang masih bekerja sampai sekarang tinggal sedikit kok. Mudah-mudahan semua honorer K2, terutama tenaga administrasi dan teknis lainnya, bisa diangkat P3K penuh waktu,
Ungkasian sapaan akrabnya. Demikian informasi terbaru yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru serta tidak ketinggalan informasi dari channel ini.